Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Juga Pak Ali, alhamdulillah sehat luar biasa. Sebentar lagi, insya Allah kita akan menghadapi bulan puasa. Maka hari ini pembelajaran kelima, kemudian besok, insya Allah pembelajaran keenam, terakhir di sub tema 3 ya, dan selanjutnya menunggu informasi. Maka kita manfaatkan hari ini untuk belajar di rumah. Insya Allah tugasnya pagi ini cukup satu, tapi itu praktek, dan praktek itu nanti dijadikan bagian dari penilaian akhir tahun ya. Maka supaya diperhatikan dengan seksama. Nah, pada kegiatan pembelajaran 5 hari ini kita akan belajar tentang kembali unsur-unsur iklan di televisi ya. Unsurnya apa? Ada suara, ada gambar, gerak, tulisan dan lain sebagainya. Tentu kamu sudah mempelajarinya, dan silahkan ini ibu bapak di rumah mendampingi putra putri kita untuk bisa belajar membaca tentang unsur-unsur iklan televisi, unsur-unsur iklan radio, dan unsur-unsur iklan di internet. Nah, kalau di internet ada apa? Ada musik, ada suara, ada efek suara ya. Kemudian unsur-unsur iklan internet, ada suara, gambar, tulisan dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, itu kita tinggal membacanya saja sebagai pengetahuan bagi kalian. Nah, alhamdulillah ini di sekolah kita pagi ini anak-anakku sekalian cukup cerah, ceria ya. Alhamdulillah, walaupun ya sepi, mudah-mudahan Allah segera melenyapkan virus corona ini dari bumi kita sehingga kita kembali normal seperti biasa. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Itu tinggal baca saja. Kemudian ciri-ciri iklan elektronik seperti apa? Misalnya komunikatif, informatif, mudah dimengerti, menarik perhatian, mengajak penonton untuk membeli, memikat hati dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya. Ini salah satu iklan batik jumputan. Nah, apa batik jumputan? Nah, batik jumputan itu adalah batik yang diproses dengan cara-cara tertentu. Nah, seperti apa contoh batik jumputan ini? Contoh batik jumputan anak-anak sekalian. Nah, batik jumputan itu adalah sebenarnya hasil karya seni. Bagaimana seseorang atau kita itu bisa memodifikasi kain agar bisa menjadi batik dengan cara tertentu. Seperti apa caranya batik jumputan? Di sini ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui ya. Sebagai hasil karya seni rupa, batik jumputan itu perlu kita ketahui dan kita praktekkan nanti di rumah masing-masing ya. Apa Pak bahannya dan bagaimana caranya? Kalian cukup bisa membaca di sini ya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kain batik jumputan. Kemudian ada kain mari, ada tali rafia, ada gunting, ada kelereng, batu sebagai membuat pola dalam kain itu. Kemudian ada pewarna, ada panci ya, ada kompor, ada air dan lain sebagainya. Seperti apa langkah-langkahnya Pak? Nah, ini yang Pak Ali pakai adalah batik, tapi bukan batik jumputan ya, bukan batik jumputan. Nah, batik jumputan dibuat yang pertama masak air dulu ya, masak air sesuai dengan aturan pada pewarna kain. Misalnya kalian punya pewarna kain, aturannya airnya 3 liter, pewarnanya 1 sendok misalnya. Silakan dibaca di aturan pewarna kain. Pak, warnanya apa? Apa saja terserah ya. Kemudian setelah air panas, masukkan pewarnanya. Nah, kemudian tutup kelereng dengan kain yang diberi motif ya, dengan tali rafia, diikat. Kemudian basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin dulu. Nah, setelah basah, air dingin diberi zat pewarna ya, masukkan ke dalam air yang telah diberi zat berwarna. Setelah basah, masukkan ke dalam wadah yang ada airnya dengan pewarna yang panas itu. Aduk-aduk kain ya, sampai zat pewarna itu meresap, kurang lebih 40 menit lah di dalam air itu. Kemudian matikan kompor, diamkan, kain didinginkan. Nah, setelah dingin,
angkat, kemudian dicuci sampai bening, sampai air pencucinya bening. Nah, kemudian setelah bening dicuci, lepas ikatannya itu ya, lepas ikatannya dan jemur di tempat yang tidak kena sinar matahari. Maka batik jumputan kita sudah selesai. Hasilnya luar biasa. Motifnya seperti apa? Bergantung kreativitas anak-anakku sekalian di rumah, dibantu ibu bapak ya. Untuk kainnya sendiri cukup kalian menggunakan kain yang selebar 2 kali sapu tangan atau 3 kali sapu tangan lah ya. Di sana banyak kita jumpai kain-kain putih. Kalau tidak ada, boleh pakai kain apa saja yang ada di rumah ya, yang sudah tidak dipakai lagi. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika kain itu yang digunakan memang kain bersih. Sebab apa? Nanti motif batiknya itu bersih. Nah itu ya. Ini gambar bagaimana cara mengikat kain agar menghasilkan motif yang baik ya. Alternatifnya banyak di sini ya. Caranya mengikat. Nah ini cara mengikat, kemudian hasil motif dari batik yang diikat itu. Nah ini cara-caranya, bahan-bahannya. Nah anak-anak sekalian, diharapkan kalian tidak keburulah melakukan proses itu. Proses itu di foto atau di video boleh, di foto boleh ya. Pak Ali batasi untuk penyetoran ini kita batasi 3 hari ya, 3 hari. Nah 3 hari sudah bisa difoto hasilnya ya. Pak, apa yang digunakan untuk absen pagi ini ya? Apa saja yang digunakan untuk daftar hadir hari ini? Kalian diminta untuk merenungkan kira-kira hasil laporan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Misalnya dapat tugas untuk membuat kain. Apa yang aku persiapkan? Nah, apa yang mau dipersiapkan itu ditulis. Mau siapkan kain, mau siapkan ini, dengan bimbingan orang tua. Maka renungan kita pada pagi hari ini menjadi tugas setor untuk daftar hadir ya. Besok atau nanti atau lusa kalian kalau sudah menyelesaikan batik jumputan ini boleh kalian foto juga, dan hasil batiknya nanti dibawa ke sekolah setelah ada validasi ya. Untuk validasi nanti akan diumumkan lebih lanjut. Nah demikian anak-anak sekalian, ibu bapak di rumah, kegiatan kita pada hari ini. Semoga sehat selalu, belajar di rumah, stay at home. Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.